Hai, perkenalkan nama saya Bayu Aji. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas perawat kritis, teknologi perawatan holistik, alternatif, dan komplementer dalam keperawatan. Nah, untuk yang pertama itu ada akuntabilitas transmisikan melalui proses pengambilan keputusan, tercermin dalam kompetisi dan integrasi. Perawat juga harus memahami bertanggung jawab dalam memutuskan terapi yang sesuai dengan status kesehatan klien dan secara kompeten melakukan terapi. Perawat melaksanakan praktik sesuai standar praktik yang diakui oleh publik, dapat melihat perawat dalam memberikan perawatan yang aman dan sesuai etik. Akuntabilitas mengandung arti dapat mempertanggungjawabkan suatu tindakan yang dilakukan dan dapat diterima resiko dari tindakan yang dilakukan. Akuntabilitas mengandung dua kompeten utama, tanggung jawab dan tanggung gugat. Dalam hal tersebut, kode etik dan undang-undang yang telah disahkan dapat dibenarkan atau diabsah. Untuk teknologi, praktik keperawatan kritis didukung oleh organisasi profesional dalam penyediaan banyak sumber daya dan jaringan. Perkembangan teknologi dan intervensi medis untuk pemulihan pasien-pasien kritis yang berdampak pada meningkatnya pengakuan akan pentingnya peran perawatan dalam mengobservasi dan monitoring pasien perawatan kritis. Bahkan dokter yang sangat bergantung pada perawat yang mengawasi perubahan-perubahan yang terjadi pada pasien kritis, termasuk melakukan penanganan awal ketika dokter tersebut tidak ada di tempat. Perkembangan di bidang keperawatan kritis yang begitu pesat, terutama dengan ditemukannya berbagai alat canggih dan tindakan medis yang kompleks, telah membawa dampak semakin cepat dan akuratnya terapi atau intervensi yang diberikan untuk pemulihan pasien kritis. Penggunaan alat-alat canggih tersebut dapat fokus asuhan keperawatan lebih ke aspek fisik atau biologis ketimbang memperhatikan pasien secara utuh sebagai manusia yang multidimensi meliputi fisik, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual. Perkembangan teknologi dan intervensi medis untuk pemulihan pasien-pasien kritis telah berdampak pada meningkatnya pengakuan akan pentingnya peran perawatan dalam mengobservasi dan memonitoring pasien-pasien kritis. Keperawatan holistik adalah keperawatan yang meningkatkan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, terutama caring. Pada lingkungan keperawatan kritis digerakkan oleh teknologi yang cepat dan diarahkan untuk memantau dan mengobati kondisi yang mengancam jiwa. Caring difokus diberikan pada teknologi dalam perawatan dalam fungsi fisiologi pasien. Menjaga asuhan keperawatan adalah tantangan terbesar untuk perawat kritis, karena perawat harus mampu memberikan perawatan berkualitas tinggi dengan terampil menggunakan semua teknologi yang tepat diambil menggabungkan psikososial dan pendekatan holistik yang lainnya. Perawat dan dokter berfokus pada aspek psikososial perawatan, sedangkan pasien yang lebih ditempatkan pada keterampilan teknis dan kompetensi profesional. Perawat holistik berfokus pada integrasi manusia dan menekankan bahwa tubuh, pikiran, dan roh saling bergantung dan tidak terpisahkan. Perawat individu, adanya persepsi perawat dan pasien tentang caring menunjukkan pentingnya membangun perawatan individual. Aspek terpenting dalam pemberian perawatan dan pemulihan pasien adalah dukungan pribadi dari keluarga dan orang penting lainnya. Sangat penting untuk melibatkan keluarga dalam mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam perawatan pasien. Kultur care, keberagaman bukan hanya masalah etnis tetapi juga kepekaan dan keterbukaan terhadap perbedaan gaya hidup, opini, nilai, kepercayaan. Perawat harus memiliki pengetahuan tentang biokultural, perbedaan psikososial, dan linguistik dalam populasi yang beragam untuk membuat penilaian yang akut, serta intervensi perawatan juga harus disesuaikan dengan keunikan dari setiap pasien dan keluarga. Alternatif dan komplementer adalah dalam keperawatan adalah fase yang digunakan untuk menjelaskan serangkaian pendekatan penyembuhan non-tradisional. Terapi meridian merujuk pada terapi yang melibatkan akupoint seperti akupressure, dan aktivasi tempat spesifik dengan stimulasi listrik dan laser intensitas rendah. Nafas dalam, ketika sangat cemas, pola pernapasan pasien dapat berubah dan pasien dapat menahan nafasnya. Tindakan ini dapat mengganggu baik fisik maupun psikologis. Dan untuk mengajarkan pernapasan diafragma juga disebut pernapasan perut pada pasien yang dapat bermanfaat baik sebagai distraksi maupun mekanisme coping.
Pernapasan diafragma dapat dianjurkan dengan mudah dan cepat ada yang pasien praoperatif atau pada pasien yang mengalami ketakutan dan kecemasan akut. Citra terpadu yang sering digunakan untuk mengurangi stres, penurunan efek samping, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan kepuasan pasien. Terapi ini adalah intervensi dengan biaya yang relatif rendah. Pijat memberikan efek positif dan fisiologis dan psikologis. Dalam beberapa literatur mengatakan bahwa efek pijat paling umum adalah menurunkan kecemasan, menurunkan ketegangan, dan untuk pijat pada area tertentu dapat menurunkan pernapasan dan detak jantung serta menurunkan nyeri. Terapi bantuan hewan, penggunaan hewan sebagai tambahan untuk penyembuhan perawatan pasien. Hewan dibawa untuk memberikan tambahan penghiburan dan kenyamanan bagi pasien kritis atau sakit ringan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih.